Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah, pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya, coba ditelepon. Saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik, saya keluar sudah jalan raya itu. Saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan Play apa itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, dia bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih panik kan, langsung lah saya ini langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, yang nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap-ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas, jadi pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Dia cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Aka ngaku. Siapa yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Kesaksian Saka Tatal kasus Vina Cirebon, saya disetrum, disuruh ngaku. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya, ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu.
Karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 18/5. Saka menjelaskan penangkapan dirinya terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, ketika masih berusia 15 tahun. Ia mengaku ketika itu tengah dimintai tolong oleh pamannya, Eka Sandi untuk mengisi bensin sepeda motor. Eka merupakan salah satu pelaku di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelum penangkapan, saya diminta tolong sama paman buat isiin bensin motor. Udah beres mengisi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di dekat SMPN 11 kota Cirebon, jelasnya. Ketika hendak mengembalikan motor itulah, kata dia, terdapat sejumlah anggota polisi di lokasi dan tengah mengamankan beberapa orang, termasuk pamannya. Saka mengklaim tak diberikan penjelasan apapun oleh aparat kepolisian dan langsung dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota bersama yang lain. Motor saja belum dikasihin ke paman saya, tahu-tahu langsung ditangkap. Pas nangkap enggak ada penjelasan apapun, terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, tuturnya. Setelahnya, Saka mengaku langsung dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah penganiayaan dari sejumlah polisi. Ia menyebut ketika itulah dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pas sampai di kantor polisi itu saya enggak ditanya, tahu-tahu saya langsung disiksa, dipukulin, diinjak-injak sampai disetrum. Dipaksa buat mengaku, katanya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya masih memburu 3 pelaku diduga terlibat pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Surawan menegaskan sampai saat ini Polda Jawa Barat tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Ia menyebut pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku secepatnya. Bareskrim Polri pun ikut turun tangan mengerahkan tim asistensi untuk membantu Polda Jawa Barat dalam pencarian 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga menurunkan tim untuk membantu Polda Jawa Barat, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro saat dikonfirmasi, Kamis, 16/5.